Selamat datang di podcast Isu Kontemporer. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, yaitu teknologi artificial intelligence dalam lingkungan universitas, khususnya terkait pembelajaran, pelayanan, dan pengalaman pembelajaran mahasiswa. Perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara universitas mengajar, melayani mahasiswa, hingga mengelola data akademik. Namun pertanyaannya, apakah AI benar-benar menjadi inovasi yang mendukung kualitas pendidikan atau justru menimbulkan tantangan baru? Untuk membahasnya sudah hadir 4 panelis dalam perspektif berbeda. Panelis pertama tentang perspektif pembelajaran oleh Bu Novia Faizat Wahida. Selamat datang Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Untuk panelis kedua tentang perspektif pelayanan akademik oleh Ibu Nazli Arsyad. Selamat datang Ibu. Terima kasih, Ibu. Untuk panelis ketiga, perspektif pengalaman mahasiswa oleh Bapak Natobati Manggiri. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih. Untuk panelis keempat tentang perspektif etika dan regulasi oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman Mantali. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Untuk sesi pertama ini, kita akan membahas tentang pembelajaran. Saya mulai dari Ibu Novia Faizatih Mawahida. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana sebenarnya penerapan AI dalam proses pembelajaran di universitas saat ini? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Luciana ya. Seperti kita ketahui bersama ya, bahwa saat ini AI itu sudah cukup luas diterapkan di perguruan tinggi, begitu ya. Terutama ketika digunakan dalam learning management system yang dilengkapi fitur-fitur yang analitik gitu. Dimana sebenarnya kita tahu bahwa sistem tersebut dapat memantau aktivitas belajar mahasiswa, begitu ya. Dapat juga untuk menganalisis capaian mahasiswa, kemudian memberikan rekomendasi terkait dengan materi tambahan, tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswanya. Nah, dalam hal ini AI juga digunakan dalam proses penilaian secara otomatis, entah itu untuk kuis, kemudian tugas-tugas tertentu, atau bahkan membantu efisiensi kerja dosen, seperti itu. Dampaknya sebenarnya positif ya, karena cenderung mendukung pembelajaran yang lebih personal dan juga efisien seperti itu. Namun ada tantangan yang perlu diperhatikan begitu ya, terutama risiko ketergantungan mahasiswa pada AI maupun isu-isu integritas akademik gitu ya. Karena pemanfaatan AI itu perlu disertai pedoman etika maupun penguatan kemampuan berpikir kritis. Seperti itu sih, Bu Luciana. Wah, bagus sekali ya. Jadi dalam learning management system itu menganalisis tentang mahasiswa itu diperlukan. Oke, jadi dalam sisi ada dua sisi antara efisiensi dan resiko ketergantungan ya. Untuk Ibu Nazli Arsyad, saya ingin bertanya Ibu tentang bagaimana dengan pelayanan akademik di universitas saat ini. Ya, untuk penggunaan AI dalam pelayanan akademik juga cukup sangat membantu, di mana AI ini dalam pelayanan akademik biasanya berbentuk chatbot 24 jam untuk menjawab pertanyaan mahasiswa tentang KRS, jadwal, pembayaran atau administrasi lainnya, atau bahkan informasi-informasi yang mereka butuhkan mengenai fakultas atau jurusan mereka. Nah, hal ini meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi antrean. Biasanya mahasiswa itu sering mengantri di fakultas atau di universitas untuk memperoleh informasi yang sebenarnya bisa mereka dapatkan hanya dalam hitungan detik. Jadi dengan AI ini sangat membantu mahasiswa khususnya untuk informasi-informasi yang bersifat umum maupun khusus untuk mahasiswa pribadi. Universitas juga ingin menggunakan AI untuk memprediksi mahasiswa yang berisiko dropout berdasarkan data akademik. Dan alasan utama untuk penggunaan AI di sini adalah efisiensi dan transformasi digital. Universitas juga dituntut cepat, responsif, dan berbasis data. Namun, untuk tantangan penggunaan AI ini, dia bisa berpotensi untuk menyebarluaskan data dari mahasiswa, dosen, atau tendik sendiri. Jadi kita mungkin tantangannya yaitu
yaitu tentang keamanan data dan privasi mahasiswa, baik eh, atau sivitas akademika universitas. Begitu, Ibu. Baik-baik. Artinya selain meningkatkan kualitas layanan, universitas juga harus memikirkan perlindungan data ya, Ibu. Iya. Untuk dari pengalaman mahasiswanya, dari sisi mahasiswa, Bapak Nalto Bati, oh ini Mas atau Bapak ya, masih mahasiswa ini, bagaimana AI mempengaruhi pengalaman belajar mereka? Ya, dari perspektif mahasiswa, sebenarnya AI ini sangat-sangat membantu. Ya, misalnya mahasiswa mendapat pelajaran di kelas, tapi mereka merasa belum cukup, atau mereka merasa perlu untuk digali lebih jauh. Nah, AI ini bisa membantu mereka untuk belajar secara mandiri. Banyak penjelasan-penjelasan tambahan, bahkan AI bisa memberikan simulasi yang interaktif. Ya. Namun, ya pengalaman belajar tentunya bukan hanya terkait teori atau akses informasi, tapi bagaimana pribadi yang perlu terbentuk dengan berpikir kritis, diskusi dan refleksi yang tetap penting di antara mahasiswa maupun mahasiswa dan dosen. Ya, jika mahasiswa tersebut menggunakan AI tanpa pengontrolan yang tepat, yang jelas, mahasiswa bisa kehilangan proses belajar yang sesungguhnya. Dan lebih parahnya, mahasiswa cenderung akan berorientasi dengan fokus pada hasil yang instan. Semua tergantung pada AI. Jadi AI punya dua mata pisau ya, sangat baik, sangat membantu, tapi jika tidak punya kontrol, maka mahasiswa bisa kehilangan proses belajar yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi pengalaman belajar bisa menjadi lebih mudah, tetapi belum tentu lebih bermakna dalam penguasaan Ya. AI itu ya, Bapak. Betul. Oke. Untuk tentang etika dan regulasi dari perspektif Bapak Muhammad Fatur Rahman Mantali, bagaimana dari sisi etika dan regulasi tentang penggunaan AI ini, Bapak? Baik, terima kasih Bu Luciana. Jadi memang terkait etika dan regulasi sendiri, memang ini adalah poin yang krusial ya terkait perkembangan teknologi. Nah, sebetulnya itu kita di zaman-zamannya kita memang adalah zaman yang perkembangan teknologinya itu sangat cepat. Dulu kalau waktu sekolah ataupun kuliah kita sudah mengalami dari mulai HP yang masih setebal batu, kemudian kecepatan internet yang dari mulai hitungan kilobyte menjadi gigabyte, itu sudah kita hadapi dan pertanyaan ataupun masalah yang selalu dikhawatirkan itu adalah bagaimana sebetulnya pelajar ataupun mahasiswa itu bisa mengembangkan pola pikir ataupun kemampuan berpikir kritisnya. Sehingga di dalam universitas ataupun kampus itu memang perlu ada kebijakan-kebijakan agar supaya pemanfaatan teknologi yang semakin cepat ini termasuk artificial intelligence ini bisa digunakan secara baik dan secara jelas dan dimanfaatkan oleh mahasiswa itu sendiri tidak melebihi tidak melewati batas-batas etis. Jadi perlu adanya regulasi yang membatasi tersebut, serta kalau dalam keseharian, dalam pembelajaran juga mungkin para dosen dan juga tenaga kependidikan perlu juga untuk melakukan pendidikan literasi terhadap mahasiswa itu sendiri agar mahasiswa ini nanti tidak menggunakan AI secara berlebihan yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir kritis mereka. Karena kalau misalnya dia digunakan secara berlebihan juga pada kondisi ataupun dalam lingkungan akademik, bisa saja AI ini bisa
membuat pelanggaran-pelanggaran integritas di akademik di perguruan tinggi. Misalnya paling sering itu adalah plagiarisme. Jadi kan informasi yang di AI itu dikumpulkan dari berbagai macam. Ya bisa saja itu sudah punya orang lain atau misalnya dia punya lisensi sehingga bisa kena kasus plagiarisme dan seperti yang kita tahu ya plagiarisme itu di bidang akademik ataupun di kampus itu adalah pelanggaran yang berat. Sehingga memang batasan dan aturan itu perlu dan juga pendidikan literasi dari AI atau penggunaan AI itu harus digalakan di kalangan mahasiswa. Begitu Bu Lucy. Oh, jadi penggunaan AI itu diperbolehkan tapi harus ada regulasi yang mengikat ya Bapak agar tidak terjadi plagiat, apalagi di skripsi semakin banyak plagiat kan Bapak. Betul Oke, sekali. eh, pertanyaan terakhir ini, apakah berarti kita perlu membatasi penggunaan AI secara ketat? Eh, untuk Bu Novia terlebih dahulu. Sepertinya bukan membatasi ya Bu Luciana ya, tapi lebih mengarahkan terkait dengan penggunaannya agar digunakan secara tepat dan benar seperti itu. Oh, baik. Untuk Bu Nazli, bagaimana pendapatnya? Seperti yang Ibu Novia katakan, kita harus membatasi dan juga ada sistem dan kebijakan yang berlaku di universitas agar mahasiswa atau dosen atau pelayanan akademik juga itu tidak melenceng dari profesinya atau tanggung jawabnya dengan menggunakan AI ini. Gitu, Ibu. Oh, baik. Dari Pak Nalto Bati. Iya, mahasiswa itu dibatasi, tapi bukan berarti dibatasi yang full, tapi perlu dibimbing dengan pengawasan yang lebih ketat sehingga mahasiswa bisa diarahkan dan lebih bertanggung jawab menggunakannya. Baik. Dan terakhir Bapak Muhammad Fatur Rahman. Ya, Bu. Jadi sama ya seperti yang lain. Jadi intinya transformasi digital ataupun perkembangan teknologi yang semakin maju ini memang tidak perlu dibatasi, tapi memang perlu diimbangi juga dengan transformasi dari karakter, jadi kesadaran diri dari mahasiswa dan juga sivitas akademika yang lain. Begitu, Bu Lucy. Baik. Berarti kesimpulan hari ini dari diskusi hari ini itu kita dapat melihat bahwa AI di lingkungan universitas membawa peluang besar dalam meningkatkan pembelajaran, pelayanan dan pengalaman mahasiswa. Namun tanpa regulasi yang jelas, literasi digital yang baik serta penguatan integritas akademik, teknologi dan dapat menjadi tantangan yang serius. AI bukanlah ancaman jika digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Oh, baik. Terima kasih kepada seluruh panelis atas diskusinya dan sampai jumpa di podcast isu kontemporer berikutnya. Sekian. Baik, terima kasih Bu Luciana. Baik, terima kasih Bu Luciana. Oke, terima kasih. Terima kasih.